Gimana kabar? Ya, kita akan belajar bagian kecil dari Perjanjian Lama. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Injil Lukas kan ya, kisah-kisah kisah Yesus dalam Injil Lukas. Dan sekarang kita akan lihat bagian dari Perjanjian Lama yang ya bisa dikatakan menjadi awal atau ada di bagian awal Perjanjian Lama ini ya. Dan kalau begitu juga bagian awal dari seluruh Alkitab. Nah, kalau kita melihat bagian awal dari Perjanjian Lama, memang kita akan ketemu dengan tokoh-tokoh yang bisa dikatakan sangat dikenal, tetapi kemudian seringkali orang hanya mendengar nama dan hanya tahu sebagian kecil dari ceritanya. Tapi kita akan mencoba meluangkan waktu untuk melihatnya dengan kita akan belajar sebanyak yang kita bisa lakukan. Nah, sekarang begini dulu, kita akan melihat lebih dulu bagian yang akan kita pelajari. Bapak Ibu sekarang silakan membuka teks Alkitab dan Bapak Ibu cukup membukanya ya, nggak usah menghafalkan. Cukup membuka, tapi menjadi penting Bapak Ibu pengalaman membuka Alkitab. Jadi seperti yang biasa saya sampaikan untuk keperluan belajar, Bapak Ibu, ya kalau memungkinkan duduk di tempat dengan yang ada mejanya, Bapak Ibu bisa buka Alkitab gitu ya. Dan ya anjurannya tetap gunakan Alkitab supaya kita ya ini akan menolong kita untuk mengerti. Jadi sekarang Bapak Ibu silakan membuka em, Kejadian bab 1. Besok malam minggu, Bapak Ibu akan membaca bagian ini kan. Nah, sekarang gini, udah siap buka teks di Kejadian bab 1. Baik, di bagian ini kita menemukan kisah tentang Allah yang menciptakan alam semesta dan makhluk hidup yang ditempatkan di alam ini. Ya, itu dari Kejadian bab 1 sampai dari ayat 1 sampai dengan bab 2. Nanti sampai dengan ayat 4a sebenarnya. Ya, di bagian ini kita menemukan kisah tentang Allah yang menciptakan alam dan isinya dalam waktu 6 hari dan kemudian hari ketujuh Allah beristirahat. Kemudian sekarang begini, mulai dari bab 2 ayat 4a, ketika Tuhan Allah menjadikan langit bumi dan seterusnya, Bapak Ibu kita masuk ke bagian yang kita bisa sebut sebagai keluarga Abraham. Keluarga Adam Abraham. Mulai dengan bab 2, Allah menciptakan membuat kebun atau taman di Eden, membuat manusia, menempatkannya di situ. Allah membuat binatang-binatang untuk menjadi teman dan kemudian menciptakan perempuan. Nah, kemudian kita lihat sekarang manusia itu sudah punya istri dan kemudian kita menggunakan kata Adam menjadi nama manusia yang pertama itu dan istrinya itu dinamai Hawa. Jadi ada taman, manusia dan istrinya tinggal di situ dengan binatang-binatang. Nah, di bab 3 kita menemukan bagaimana manusia itu bersama dengan istrinya jatuh ke dalam dosa. Nah, kita ketemu ini adalah dosa yang pertama. Adam dan Hawa berdosa. Sehingga dia harus diusir. Tidak boleh lagi tinggal di Eden. Nah, sekeluarnya dari Taman Eden, bab 4,
kita menemukan Adam dan Hawa punya dua orang anak, Kain dan Habel. Tetapi Kain melakukan dosa dan kemudian ya dia harus pergi juga. Dan dosanya sekarang adalah dosa ini. Iri hati yang kemudian membuahkan dosa yang lain yaitu pembunuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu setelah kisah tentang keluarga Adam, Bapak Ibu sekarang periksa bab 5 ya, bab 5. Di bab 5 itu kita menemukan daftar keturunan Adam. Jadi dari bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 32. Jadi ada daftar keturunan Adam di situ. Nah, kemudian di bab 6 sampai dengan 9, Bapak Ibu kita bertemu, kita membaca kisah tentang keluarga Nuh. Ya, dari bab 6 sampai dengan 9. Nah, kemudian kisah Nuh ini ya salah satu kisah yang paling dikenal di Perjanjian Lama ya. Bagaimana Allah yang menyesal karena ciptaannya manusia berdosa, lalu melakukan penciptaan ulang. Nah, kemudian Nuh dan keluarganya menjadi penghuni dunia baru yang diciptakan oleh Allah. Diciptakan kembali oleh Allah. Jadi ingat, bab 6 sampai dengan 9 itu kisah Nuh. Lalu Bapak Ibu lihat di bab 10 sekarang. Bab 10. Kita menemukan kembali daftar keturunan Nuh. Anak-anak atau keturunan dari anak-anak Nuh. Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian di bab 11 ya, kita ketemu kisah yang lain lagi. Sekarang kita berhadapan dengan kisah tentang Menara Babel. Nah, dulu saya nggak punya pertanyaan apapun ketika membaca teks ini. Tapi pertanyaan kemudian muncul. Lah, ini kan kitab suci orang Yahudi. Kok yang diceritakan Menara Babel? Lalu pertanyaannya kan, loh kapan, sejak kapan orang Yahudi kenal, paham dengan orang-orang Babel? Nah, kisahnya hanya singkat saja, Bapak Ibu, hanya dari bab 11 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, sesudah itu kita ketemu lagi dengan daftar keturunan. Yang kita temukan sekarang adalah daftar keturunan Sem, dan kemudian ayat 27 ada keturunan Terah. Nah, Bapak Ibu, dalam keturunan Terah, lihat ayat 27. Bab 11 ayat 27. Kita ketemu kalimat begini. Inilah riwayat keluarga Terah. Terah mempunyai anak. Abraham, Nahor, dan Haran. Ayat 29. Abram dan Nahor masing-masing mengambil istri. Istri Abram adalah Sarai dan istri Nahor adalah Milka anak Haran. Nah, di akhir bab 11, Bapak Ibu, kita sudah diperkenalkan dengan tokoh yang akan dikisahkan secara panjang lebar mulai dari bab 12 sampai dengan bab 25 ayat 18. Jadi ini nanti sesudah Menara Babel di bab 11 kita ketemu dengan ini kisah Abraham. Bapak Ibu begini dulu, kita ke bab 12 ya. Ada panggilan Abraham. Abraham dipanggil untuk mengikuti Tuhan. Dia melakukannya dan kemudian sampai di Mesir ayat 10. Nah, Abraham Abraham itu mendapatkan janji akan dijadikan bangsa yang besar, akan diberikan tanah, dan akan menjadi berkat ya bagi semua bangsa. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Nah, Janji Tuhan apa? berjanji tentang keturunan, tanah, dan berkat. Menjadikan Abram sebagai berkat bagi segala bangsa. Nah, Abram mengikuti Tuhan. Sekarang Bapak Ibu kita ke ini bab 15. Kita akan melihat apa menyebutnya ya, alur utama dari kisah Abram. Abraham ya. Nah, di bab 15 ini kan kisahnya Abram sudah mengikuti Tuhan, sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, tetapi dia tidak segera mendapatkan keturunan untuk memenuhi janji itu loh, bangsa yang besar. Dia juga belum punya tanah, dia tetap menjadi pengembara. Nah, di bab 16, Bapak Ibu, Sarai istri Abram mencari jalan sendiri. Kan Tuhan berjanji akan memberikan keturunan, membuat Abram menjadi bangsa yang besar kan? Nah, Sarai istrinya sadar, usianya sudah lanjut. Sepertinya nggak mungkin Tuhan memenuhi janjinya lewat aku. Maka kemudian Sarai mengambil jalan lain yang menurut pemahaman orang dulu bisa diterima. Apa itu? Sarai mencarikan istri untuk Abram. Dan dari perkawinan kedua Abram lahir Ismail. Nah, kemudian di bab 17 begini. Setiap kali Abram ragu, Tuhan menguatkan janji. Tuhan meneguhkan janji. Dan di bab 17, Bapak Ibu, kita menemukan bagaimana janji Tuhan kepada Abram itu ditandai dengan sunat. Kalau Bapak Ibu mengingat orang Yahudi, mengingat hukum Taurat yang mewajibkan seorang anak laki-laki yang berumur 8 hari disunat, nah, oh, apa menyebutnya ya, hukumnya, perintahnya ada di sini. Nah, di bab 18 tampak bahwa janji Tuhan makin dekat. Tuhan datang dan mengatakan tahun depan Sarai akan gendong anak, anaknya sendiri. Walaupun tahun depan umurnya sudah 90 tahun gitu. Abraham, ya, ya sulit untuk menerima. Dia punya anak ketika berumur 100 tahun dan istrinya umur 90. Karena itulah Bapak Ibu, ini Sarai yang waktu itu sudah umurnya hampir 90 tahun ya, itu tertawa. Bapak Ibu kalau umur sudah 89 itu tertawanya gimana? Kecut. Nah, kemudian lihat kita beralih ke bab 21. Bab 21. Di bab 21 apa yang dikatakan Tuhan di bab 18 tadi benar terjadi. Sarai melahirkan seorang anak laki-laki dan sesudah itu 21 ayat 8 dan seterusnya Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kemudian kita ke bab 22. Nah, di bab 22 kita menemukan kisah yang bisa dikatakan paling terkenal berkaitan dengan kisah Abraham ya. Abraham yang diuji untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggal yang dikasihi, anak yang dijanjikan oleh Allah. Nah, apa yang diperintahkan oleh Tuhan benar dilakukan oleh Abraham, walaupun kemudian ya, Abraham tahu ini adalah ujian dari Allah dan Abraham lolos atau lulus dalam ujian ini. Lulus. Kemudian Bapak Ibu, eh, bab 23. Tuhan berjanji akan memberikan tanah kepada Abraham. Iya, tadi kita temukan di bab 12. Janji itu baru mulai dipenuhi bab 23 setelah Sarai meninggal.
Sarah harus dikuburkan dan Abraham membeli sebidang tanah. Kalau tanahnya sudah dibeli, berarti tanah itu menjadi milik Abraham. Abraham adalah bapa dari keluarga pengembara, tetapi berkaitan dengan kematian Sarah, Abraham membeli kuburan, tanah untuk menguburkan istrinya. Kemudian, sesudah itu di bab 24, Bapak Ibu, kita menemukan ini, Ribka. Siapa Ribka? Ada seorang perempuan yang dilamar dan dijadikan istri untuk Isya. Ini menantu Abraham ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat di bab 25 sekarang. Di bab 25 itu kita menemukan ternyata diam-diam Abraham punya istri lain gitu ya. Lihat 25 ayat 1. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Bapak Ibu tidak ada data. Ini yang perkawinan ketiga ini waktu Abraham umur berapa? Nggak ada beritanya ya. Nah, kemudian yang menjadi penting adalah ini. Kalau Bapak Ibu membaca daftar keturunan tadi, Bapak Ibu bisa memperhatikan nama bangsa-bangsa. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, kemudian di bab 25 ayat 7, Abraham meninggal. Kemudian kita temukan di ayat 12, ada keturunan Ismail. Nah, Bapak Ibu, ini kisah Abraham ya, dari bab 12 tadi sampai dengan bab 25. Mengingatnya begitu. Kemudian sesudah kisah Abraham, Bapak Ibu, mulai 25 ayat 19, kita ketemu dengan kisah tentang Yakub. Nah, kisah Yakub ya, itu berhenti, bukan berhenti sebenarnya ya, dalam pembagian kita, itu berhenti di bab 36. Bab 36. Kisah Yakub itu berhentinya di bab 36. Diakhiri dengan ada daftar keturunan Esau dan kemudian keturunan Seir, keturunan raja-raja Edom. Mulai bab 37, Bapak Ibu, sampai akhir, sampai bab 50, kita ketemu dengan kisah tentang seorang anak Yakub yang punya peran penting dalam keselamatan keluarga Yakub menghadapi masa kekeringan. Yusuf. Dialah yang membawa keluarga Yakub pindah ke Mesir. Nah, sekarang Bapak Ibu begini, tolong membuka kitab Kejadian bab terakhir, Bapak Ibu. Kitab Kejadian bab terakhir. Bab terakhir, bab terakhir itu bab berapa? 50. 50. Bab 50. Bapak Ibu perhatikan ayat terakhir. Ayat terakhir. Ayat terakhir. Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahin dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Enggak, Bapak Ibu kalau mendengar kata Mesir, selain kata piramid, Bapak Ibu ingat apa? Firaun. Hmm. Iya, itu manusia, benda. Piramid bandingannya Firaun. Yang disimpan di piramid. Gunung Pindah. Mumi. Bapak Ibu, Harta. Mumi. Mumi, betul. yang Mumi. disimpan yang ditaruh di piramid itu kan mumi kan. Bapak Ibu lihat Iya. 26 tadi, ketemu mumi apa enggak? Iya. Temu. Ya, tidak boleh dipakai kata mumi. Tapi kita menemukan ya jenazah Yusuf yang diawetkan. Awetkan dalam rempah-rempah.
Dan nanti Hmm. begini, jenazah Yusuf kan sudah diawetkan, dan Yusuf pesan supaya jenazahnya dibawa pulang ke Kanaan kan. Hmm. Nah, Yusuf meninggal dan kemudian baru 300 tahun, lebih dari 300 kemudian baru dibawa kok ke Kanaan. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kitab Kejadian itu terdiri dari 50 bab. Nah, mengingatnya begini, bab 1 sampai bab 11 itu awal mula dunia. Ya, kemudian bab 12 sampai dengan bab 50, Bapak Ibu bisa menyebutnya nenek moyang Israel. Ya, tunggu dulu, Bapak Ibu supaya nggak repot-repot belajar nanti. 50 bab kan, ingat 1 sampai 11. Itu awal mula dunia. Kemudian 12 sampai 50 itu nenek moyang Israel. Nah, tentang nenek moyang Israel, baru saja kita lihat ya. Itu ada 3 tokoh yang perlu diperhatikan. Abraham, Yakub, Yusuf. Abraham dari bab 12 sampai 25. Ya, kemudian Yakub 25 ayat 19 sampai dengan bab 36. Oh ya, ini pembagiannya agak repotin ya karena tidak satu bab. Kisah Abraham sampai dengan bab 25 ayat 18 kan. Tapi Bapak Ibu mengingatnya ayat 25-nya saja. Mulai di bab 25 juga ayat 19 itu kisah Yakub sampai bab 36. Kemudian bab 37 sampai selesai itu kisah Yusuf gitu. Loh, kisah Ishak ada di mana? Kisah tentang Ishak ada di bagian Abraham dan ada di bagian Yakub. Begitu. Kemudian kalau kejadian bab 1 sampai 11, Bapak Ibu silahkan mengingat begini. Ada Adam, Nuh, Menara Babel. Adam, Nuh, Menara Babel. Adam itu diceritakan di bab 2 sampai dengan 4. Nuh bab 6 sampai dengan 9. Lalu di antaranya itu lihat bagian bab 1 itu penciptaan alam semesta. Lalu bab 5, bab 10 itu ada daftar keturunan. Begitu mengingatnya. Bapak Ibu, untuk klarifikasi kalau ada yang belum jelas, tolong disampaikan. Terlalu cepat, Pak. Kenapa? Terlalu cepat. Terlalu cepat. Kan? Pokoknya yang belum ketemu atau belum diingat yang mana? Yang terakhir lagi tuh tambah. Kan bukan aku doang yang tua loh, Pak. Ada lainnya. Saya itu tidak pernah ngomong kayak gitu. Kalau omongan saya terlalu cepat, Bapak Ibu tinggal ngomong, tolong ulangi yang mana, gitu aja. Jadi bab 2 sampai 4 tuh Adam. Nah, gitu. Terus, Bab 6 sampai 9 tuh Nuh. no. Terus itu diantaranya Bab 11, tunggu. Bab 11 ada Menara Babel. Ya. bab 11 Ada Menara Babel. Babel. Terus Terus, bab 1 itu penciptaan alam semesta. Bab 5, bab 10 itu daftar keturunan. Nah, kalau udah belajar begini, udah bisa bergaya belum kira-kira? belum. Oh, Malen. Enak itu loh. Nah iya Pak Seto, enak itu. Dianggap semuanya pinternya kayak dia. Jadi menurut perasaan saya ngomongnya pelan. Cuma begini masalahnya.
Bapak Ibu buka Alkitab, saya nggak buka. Nah, Itu iya berarti, tahu gitu jadi kok. kayaknya saya lebih cepat. Dia tahu. Ya sudah. Iya, Pak. Dah, Bukan ada saya lagi yang yang perlu tua loh ya, ada diklarifikasi, yang lain loh. silahkan. Pak, tapi saya ada pertanyaan. Ada banyak akhir-akhir ini dibilang tentang Adam dan Hawa itu nggak ada sebetulnya. Banyak di Alkitab katanya nggak ada gitu. Terus itu cuma dongeng doang gitu, Pak. Nah, yang masalah itu doangnya itu loh. Dongengnya nggak masalah, doangnya itu loh. Ya. Nah, ini yang akan kita diskusikan dulu malam hari ini supaya kita memahami bagaimana harus membaca kisah itu. Tapi kan harus ngerti dulu kisahnya seperti apa. Maka pertama-tama saya ngajak Bapak Ibu untuk membaca atau melihat keseluruhan isi kitab Kejadian. Ya, harus ngerti dulu isinya. Ini ternyata kisah Adam itu ada di bab 2 sampai bab 4. Bapak Ibu, saya sengaja mengulang-ulang angka supaya Bapak Ibu nggak perlu belajar ya. Nggak perlu belajar sendiri, cukup dengerin saja nanti kan lama-lama ingat kok. Nuh, ingatnya 6 sampai 9. Lalu antara Adam, gini, sesudah Adam ada daftar keturunan, sesudah Nuh juga ada daftar keturunan, begitu. Jadi begini, sudah jelas ya? Kalau sudah, kemudian sekarang begini. Antara Kejadian bab 1 sampai dengan 11 dan Kejadian bab 12 sampai dengan 50 itu berbeda sifat dan kemudian isi dari kita bagian ini. Maksudnya begini, eh, Bapak Ibu masih ingat lagu Nenek Moyangku? Ingat dong, nenek moyangku. Itu Banyak seorang pelaut. laut. Itu Nah, ya betul. harus, harus tanya sama Bu Leni, Ibu mulai nyanyi lagu ini tahun berapa, Bu? Aku gak nyanyi lupa. Ibu nggak nyanyi. Ini kok aku itu loh. Nah, yang nyanyi siapa ini yang Gak mikrofon tahu. on itu? Aku dulu Oh, Pak Arya Bondan. iya. Itu kan. Nah, sekarang maksudnya begini loh. Kalau kita membaca Kejadian 12 tadi ya, ada Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Bapak Ibu. Ini kisah tentang nenek moyang atau leluhur Israel. Nenek moyang atau bisa dikatakan ya leluhur Israel. Nah, kalau kisah tentang leluhur, Bapak Ibu, itu kita tidak ragu keberadaannya walaupun kita tidak bisa menunjukkan bukti-buktinya. Ya, bahkan begini, eh, saya kan seperti Bapak Ibu yang lain, saya punya dua kakek. Ya, dua kakek. Tetapi dari dua ini saya belum tidak pernah ketemu satupun. Jadi saya nggak pernah ketemu kakek saya. Yang saya ketemukan adalah apa mau saya nyebutnya kakek sambung ya. Suami kedua dari nenek saya. Jadi ayah dari ibu saya nggak pernah ketemu. Kemudian ayah dari bapak saya juga nggak pernah ketemu. Tapi saya bisa mengatakan kakek saya ada kan. Nggak akan Bapak Ibu bertanya, mana buktinya kalau kakekmu ada? Tolong tunjukkan kopiahnya, sarungnya, sendalnya. Nggak ada yang akan mengatakan begitu. Buktinya kalau kakek saya ada adalah ada saya. Nah, leluhur Israel. Leluhur atau nenek moyang bangsa Israel. Abraham, Ishak, Yakub. Ini adalah ya tokoh-tokoh
yang bisa disebut pribadi-pribadi orang-orang yang menurunkan bangsa Israel. Kalau di nyanyian pujian, bukan nyanyian pujian, di maklumat kelahiran Yesus Kristus, maklumat kelahiran Yesus Kristus, Bapak Ibu menemukan 18 abad setelah Abraham dipanggil. Itu kan? Jadi kalau menelusuri sejarah atau berusaha untuk memperhatikan ya pergerakan bangsa-bangsa, kemudian para ahli menemukan Abraham itu hidupnya sekitar abad 18 sebelum Masehi. Kemudian 12,5 abad setelah orang Israel meninggalkan Mesir. Peristiwa keluaran terjadi sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. 10 abad setelah Daud menjadi raja. Daud menjadi raja abad ke-10 sebelum Masehi. Ya. Nah, Bapak Ibu, mulai dari Abraham ini kita bisa mengatakan bahwa ya, yang diceritakan itu adalah kisah tentang satu keluarga yang kemudian menurunkan satu bangsa, gitu. Tapi Bapak Ibu ketika membaca Kejadian bab 1 sampai dengan bab 11, Bapak Ibu ketemu corak yang berbeda. Corak yang berbeda itu bagaimana? Mau ngomongin kisah leluhur, ini tidak bisa, ya. Mau bicara tentang apa menyebutnya ilmu pengetahuan, kita hanya bisa menemukan pengetahuan manusia di zaman kuno. Nah, sekarang kita coba amati ya, Bapak Ibu begini, kita sudah belajar pengantar kitab suci, belajar pengantar perjanjian lama waktu itu ya. Jadi itu yang menjadi awal dari kita untuk belajar. Sekarang, Bapak Ibu, untuk melihat situasi, persoalan, dan sekaligus bagaimana harus membacanya, coba sekarang Bapak Ibu membuka Kejadian bab 1. Pak, tadi antara bab 1 11 dan bab 12 sampai bab 50. Oh, ini yang coraknya lain ya, Pak. Ya, coraknya lain. Lainnya gimana itu, Pak? Nah, ini baru kita ngomong. Sekarang, Pak, ya, buka tanya dulu. Pak tadi, Kenapa? Pak tanya tadi yang 1 sampai 4a tadi apa ya Pak ya? Oh, ke penciptaan alam semesta. Oh, Ya, saya pakai apa ya sampai bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4. Nah, tapi itu detail, nggak perlu sampai detail itu nggak apa-apa. Ya, Kejadian bab 1, bab 2 gitu, supaya gampang mengingatnya aja. oke, kasih Pak. Ya, baik. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke bab 1. Lihat, Bapak Ibu lihat teksnya ya. Kejadian bab 1. Sebelum ada penciptaan, apa yang ada? Yang ada hanya air dan gelap. Loh, tunggu dulu. Ini namanya penciptaan atau pengaturan nanti jadi. Jadi sudah ada air, sudah ada gelap. Kemudian roh Allah melayang-layang kan. Nah sekarang, hari pertama yang diciptakan apa? Hari pertama. Terang. Terang. Sudah, terang yang diciptakan ya. Kemudian, sekarang lihat di hari keempat. Apa yang diciptakan di hari keempat? Di hari keempat, apa yang diciptakan? Benda-benda penerang. Ayat berapa itu? 14. Ayat 14. 14. Nah, kemudian 14. Bapak Ibu perhatikan ya,
benda penerang itu disebut matahari dan bulan atau benda penerang besar dan kecil? Ada mataharinya enggak? Nggak ada. Ya, enggak Lebih ada besar, mataharinya. Lebih besar sama lebih kecil. lebih besar sama lebih yang kecil. Tapi karena disebutkan yang besar itu untuk menguasai siang, yang kecil untuk menguasai malam, ya kita tahu yang besar itu matahari, yang kecil itu bulan. Bapak Ibu perhatikan lebih sungguh-sungguh sekarang. Menguasai siang, menguasai malam, terus kemudian benda penerang. Loh, tapi di hari pertama tadi yang diciptakan apa? Terang. Terang. Berarti terang di hari pertama, kedua, dan ketiga dari mana? Nah, Dari Allah sendiri sebenarnya terang itu. ayat berapa? Nggak ada ayatnya. Nah, kemudian yang berikutnya masih di Kejadian bab 1 ya. Ini kan saya cuma nunjukin masalah-masalah. Saya buat masalah. Saya nunjukin masalah kok buat masalah. Enggak. Kemudian, sekarang Bapak Ibu lihat di hari kedua. Apa yang diciptakan di hari kedua? Allah menamai Cakrawala. terang itu siang. Cakrawala. Cakrawala. Fungsi cakrawala itu untuk apa? Jadi petang dan jadi pagi. Bukan. Cari kalimat yang menunjukkan cakrawala itu berfungsi untuk memisahkan air dari air, Yang sehingga ada air di atas cakrawala, ada air di bawah cakrawala. Gitu kan? ya ya ya. Ya, Bapak Ibu, ini kita ketemu yang pertama tadi sumber terang. Jadi sudah ada terang sebelum matahari diciptakan. Kemudian ada cakrawala ini ya, fungsinya untuk memisahkan air dari air di bawah cakrawala, air di atas cakrawala, air di bawah di atas cakrawala itu yang menjadi sumber hujan. Ya, itu di kisah Nuh nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 29 dan 30. Berhujan. Iya, air di atas cakrawala itu yang jadi sumber hujan. Bukan Sekarang awan. bab berapa, Pak? Oh, mau lihat itu? Oke, sekarang silahkan ke bab 7 ayat 11. Mau lihat hujannya dulu kan? Ya, Enggak. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Buka dulu. Kejadian bab 7 ayat 11 dan 12. Pada Ketemu? waktu umur Nuh Ya. 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Belum selesai, 12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Ya, sekarang begini. Jadi, Bapak Ibu waktu SD sudah belajar tentang proses terjadinya hujan kan? Nggak cocok ini. Nggak cocok kan dengan ini? Nah, kita belajar ini tadi kita belajar fisika. Sekarang kita belajar biologi. Kembali ke bab 1 ayat 29 dan 30. Kejadian 1 Kejadian ayat 1 ayat 29 dan 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pepohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang yang di bumi dan segala burung di udara dan segala merayap di bumi yang bernyawa aku berikan segala tumbuhan hijau menjadi makanan. Dan jadilah demikian. Baik, sekarang sebelum sampai ke situ, tolong
ke ayat 24 dulu. Ayat 24. Bab 1 ayat 24. Firman-Nya Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Baik, sekarang lihat ayat 24 ya. Pembagian binatang. 1, ternak. 2, binatang melata. 3, binatang liar. Bapak Ibu belajar biologi yang berkaitan dengan pembagian ini jenis-jenis binatang ini waktu kelas berapa itu dulu ya? SD apa SMP? Bapak Ibu mulai mendengar kata moluska itu waktu kelas berapa? Kayaknya SMP deh. Iya, SMP. Tuh. Itu lambat itu, saya kelas 5 waktu dulu belajar. Kan kita Suka masih menjadi zaman muda, jebot, angkat Pak. menjadi tua. Iya, ternyata. Lalu kita ingat ya, sederhana saja. Saya enggak ngomong detail. Bapak Ibu, kita ngomongin pembagian binatang. Waktu itu kita belajar tentang binatang yang bertulang belakang dan binatang yang tidak bertulang belakang kan ya. Ya. Ya, Lalu binatang yang bertulang belakang, lalu macam-macam, saya sudah nggak bisa nginget lagi ya. Tapi ketemu dengan mamalia, terus mama siapa lagi? Namanya Mama Pak Seto. Leni. Mama Ceto. Di situ kita ketemu reptilia, mamalia, Ada ular. aves. Aves itu apa? Burung kan? Ini jenis burung. Iya. Kita tahu pembagiannya itu. Tapi lihat di ayat 24 ini. Pembagian binatang itu ternak, melata, liar. Sudah, begitu pembagiannya. Kemudian kalau melihat ayat 29 dan 30 tadi. Semua binatang itu makannya rumput. Manusia makannya ini biji-bijian dan makan ini buah Iya. dari pohon yang buahnya berbiji itu ya. Tapi semua binatang makan ini rumput, tumbuh-tumbuhan hijau jadi makanan binatang. Padahal waktu belajar biologi Bapak Ibu pembagian binatang menurut jenis makanannya apa saja. Omnivora, karnivora, Iya, betul. Herbivora. herbivora. Ya, di sini kita langsung menemukan kan apa yang ada di dalam kitab Kejadian bab 1, lu kok nggak sesuai dengan ilmu pengetahuan, gitu kan? Ya. Ini saya baru nunjukin soal, saya belum jawab. Bapak Ibu sudah bisa jawab ya syukur. Kemudian sekarang pindah ke ini bab 2. Bab 2 ya. Bab 2 yang saya minta tolong Bapak Ibu cari itu adalah ini pembentukan atau pembuatan manusia. Manusia dibuat dari apa dan itu ada di ayat berapa? 7. Ayat 7. Terus manusia Buat dibuat dari Debu debu tanah tanah. ya. dan Ya. menghembuskan napas hidup. Perhatikan, ada hembusan nafas hidup ya. 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 Yang menghembuskan siapa? Allah. 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 Sekarang Bapak Ibu lihat di ayat 19. Kalau binatang-binatang dibuatnya dari apa? Tanah. Tanah. Iya. Sama ya. Ya. Tanah Jadi sebagai antara manusia dan binatang itu apa nyebutnya ya bahan bakunya sama. sama. Sama ya. Dari tanah. Kemudian tunggu berkaitan dengan binatang-binatang tadi Tuhan menghembuskan nafas hidup ke hidungnya apa enggak? Enggak. Enggak. Hanya manusia. Iya, hanya manusia yang dihembusi nafas Allah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini juga soal yang berikutnya. Manusia, binatang dibuat dari tanah.
Jadi kalau ngomongin biologi, itu Bapak Ibu yang saya pernah sedih ketika nggak bisa jawab ini. Saya belajar tentang manusia purba, lalu belajar juga tentang Adam dan Hawa. Seorang anak bertanya, katanya Adam dan Hawa itu cakep. Nah, ngeliat manusia purba itu kok nggak ada yang cakep. Berarti duluan mana? Adam dan Hawa Seperti atau monyet, manusia purba? Pithecanthropus Jelek-jelek erectus. semua. Jelek semua. Nah, kalau melihat Purba manusia jelek kayak purba itu kan monyet. bahkan kita sulit membedakan mana laki-laki, mana perempuan kan? Rewok semua. Mas Bewok. Mas Bewok. Ya, itu yang kita yang apa ya, ketika kita membaca penciptaan manusia, mungkin kita harus berhadapan dengan pertanyaan kayak gitu kan. Iya, dan ya yang seperti ini yang seringkali jadi soal, bahkan yang membuat orang sampai nggak mau baca lagi Alkitab. Kemudian sekarang lihat ke bab 3. Bab 3. Sekarang lihat ayat 1, 2, ya, 1, 2 aja dulu dah. Langsung ketahuan masalahnya kok. Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang pernah bicara dengan anjing, dengan dogi, Ya. peliharaan? Ada. Wih. Ada yang curhat ke doginya kok. Kucing lebih baik daripada laki-laki. Wes. Wes. Itu Luar kalangan biasa. Oma Leni itu. Nah, Curcol nih ya. kemudian yang berikutnya, ketika Bapak Ibu ada yang ngobrol bicara dengan dogi, saya mau tanya, dia jawab apa? Gong, gong, Oh, gong. oh, oh. Diam Artinya, aja. enggak tahu artinya. Seolah-olah kita percaya saja dia mendengarkan, dia mengerti gitu ya. Nah, sekarang Tapi kok Bapak Ibu lihat ke ayat 2. Bab 3 tadi ya, ayat 1 dan 2. Yang menemui perempuan itu siapa? Apa? ular. Ular. Perhatikan Bapak Ibu kalimatnya. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar Satu. yang dijadikan. Jadi Bapak Ibu jangan nuduh langsung ular ini iblis. Ya, jelas keterangannya. Ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang liar yang dijadikan oleh Allah. Nah, ular ini ngobrol sama perempuan. Pernah dengar ular ngomong? Enggak. Enggak. Saya curiga kalau sampai ada yang pernah dengar ular ngomong, jangan-jangan pengikut nyanyi Blorong. Puasa bilang. Nah, kemudian yang kita temukan di Kejadian bab 3, ular bicara. Ya, ada ular berbicara kepada manusia dan ngobrol, seru lagi ngobrolnya. Kemudian ini belum selesai, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat ya, tolong perhatikan masih di bab 3, tolong cari. Setelah ular dikutuk, apa yang terjadi dengan dia? Ada Makan tanah. Ayat berapa? bacangan. Lihat di ayat 4 itu loh, 14. Karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Duh, kok ternak? Tadi kan binatang liar. Dan di antara segala binatang liar. Dari antara semua binatang, ular terkutuk. Lalu dengan perutmu engkau akan berjalan. Dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Jadi yang lain tadi pada makan rumput, ular, nah ini makan tanah dia. Nah, Bapak Ibu saya kumpulkan yang kayak gini ini, masalah-masalah begini.
Kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan ke bab 4. Kita ketemu dengan Adam, Hawa, lalu punya 2 orang anak, Kain dan Habel. Ya. Kemudian Kain membunuh Habel. Anak Adam dan Hawa tinggal 1, Kain. Tapi kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 25, bab 4 ayat 25. Ternyata Kain ya punya adik lagi Set. namanya Set. Nah, untuk pertama kali Bapak Ibu nama saya ada di Alkitab. Ya. O-nya kemana ya? Nah, Ini sekarang nggak ada ini dulu. U-nya. Eh, bentar. Ayat 17, bab 4 ayat 17. Ini soal serius. Bab 4 ayat 17. Apa yang ada di situ? Enok. Kain bersetepuh dengan istrinya. Loh, ada yang kenal dengan istri Kain? Tadi kan hanya Adam dan Hawa. Terus ada Kain dan Habel. Habel mati diganti. Lalu lahir Set. Tahu-tahu kita menemukan Kain sudah punya istri, ya kan? Nah, ketika ditanya siapa istrinya, saya akan jawab, saya nggak tahu karena saya nggak datang waktu pesta itu. Nikahan. Waktu pernikahan. Ya. Ucap Sama kabul nggak nenek datang. tahu itu. Nah, itu kemudian itu masalah yang saya kumpulkan semua pokoknya soalnya. Jadi ini masalah kan? Mengapa tiba-tiba ada istri Kain? Ya, kemudian belum selesai. Lihat di bab 5. Bab 5. Ayat 27. Apa yang dikatakan di situ? Metusala mencapai umur 969 Berapa umur? 69 tahun. 969. Itu loh. Sampai umur segitu apa nggak capek itu ya hidup selama itu di dunia. Betul. Nah, sekarang kita mulai dengan cara begini, Bapak Ibu silahkan ke ayat 5. Umur Adam berapa? 930. Ya, 930. 30. Kemudian kita lihat Set, ayat 8. 800. Set ayat berapa? 912. 870. Ya, 807. 912. 912 ayat 8. Ayo. Ya, lalu Set itu punya anak namanya Enos. Lihat ayat 11. Enos umurnya berapa? 905 tahun. 905 tahun. Ya. Lalu Enos punya anak namanya Kenan. Ayat 14. Kenan umurnya berapa? 840. 910. Ayat 14. 910. 910. Kemudian Kenan itu punya anak namanya siapa? Ayat 12. Kenan punya Kenan punya anak. Mahalalel. Bacanya ayat 4 ayat 12 itu. Mahalaleel gitu biasa aja bacanya. Oh, Mahalalel. Nah, sekarang lihat Mahalaleel ayat 17 umurnya berapa?
895. 95. Ya, kemudian Mahalaleel itu punya anak namanya Yared. Ayat 20. Yared berumur 960. 962. ya, kemudian Yared itu punya anak namanya Henokh. Kemudian Henokh sampai umur berapa? Ayat 23. 365. Dikit ya. Dari 900, 900, 800 ini cuma 300. Tapi 300. ayat 24, Henokh diangkat oleh Allah. Nah, Henokh punya anak namanya Metusalah. Metusalah ayat 27 umurnya berapa tadi? 960. 969. 69. Ya, kemudian Metusalah punya anak namanya Lamekh. Ya. Sekarang lihat Lamekh itu 182. sampai umur berapa? 182. Ayat 31. 700. Oh, Ayat 31. 700. oh, 77. 70. 77. Triple 7. Triple 7. 777. oh iya, 777. Triple 7. Bapak Ibu bisa nggak menjumlah dengan cepat umur-umur ini tadi? Aduh, Repot. Nah, sekarang begini, ini juga sudah jadi masalah kan? Kalau umur 80, umur 90 saja keadaan badan sudah seperti ini. Nah, kalau umur 900 kayak apa? Nah, sekali lagi Bapak Ibu ini soal yang lain. Kemudian yang berikutnya, kalau membaca kitab Kejadian bab 6. Kejadian bab 6. Kita ketemu ayat 2. Anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia cantik-cantik. Lalu dari antara perempuan-perempuan itu mereka ambil sebagai istri anak-anak Allah, mengambil anak-anak perempuan manusia menjadi istri. Nah, ini kan seperti anak-anak dewa yang memperistri perempuan manusia. Ya. Nah, kemudian ini kan kayaknya jadi dekat sekali dengan mitologi kan. Bapak Ibu, dalam mitologi Yunani ada dewa Zeus yang memperistri Alkmene. Kemudian dari situ lahir Hercules. Cerita itu benar Pak ya. Kenapa? Cerita itu benar Pak, benar adanya. Nah, kemudian pertanyaannya benar yang Ibu maksudkan itu apa? Benar adanya bahwa dewa sama manusia. Ibu tahu Anoman nggak? Tahu, Tahu. tahu. Ini mamanya siapa namanya, Bu? Namanya Dewi Anjani. Bapaknya Dewa Bayu. Dewa angin. Jadi Dewa Bayu memperistri ini Dewi Anjani. Lalu lahir Anoman. Ketemunya apa? Ini manusia setengah dewa. Anoman kan nggak bisa mati. Dibunuh, hidup lagi. Dibunuh akan hidup lagi. Karena punya ajian apa, Bu? Pancasona. Kalau diterjemahkan jelek. Pancasona itu artinya 5 anjing. Hah? Dan memang itu artinya. Nah, di bab 6 kita ketemu Bapak Ibu ada hal yang ini mitologis gitu. Ada unsur mitologi di situ. Ya. Kemudian nanti kalau dilanjutkan kisahnya kita akan ketemu ketika hujan turun di zaman Nuh tadi. Hujan airnya itu sampai menenggelamkan gunung-gunung. Keterangannya 15 hasta lebih tinggi dari gunung yang paling tinggi. Lalu kalau orang sekarang membaca berarti 7,5 meter lebih tinggi daripada Mount Everest gitu.
Salah lagi. Iya, Bu. Nah, kemudian yang berikutnya. Sekarang silahkan ke bab 11. Bab 11. Di bab 11, tolong Bapak Ibu cari rencana yang dilakukan, yang disiapkan oleh manusia yang tinggal di tanah Sinear. Ya, lihat ke ayat 4, 11 ayat 4. Sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Langit. Nah, yang tolong diperhatikan mendirikan kota dengan sebuah Sebuah menara menara sampai ke langit. langit. Ini apakah ini lebih tinggi mana dengan Burj Khalifa? Nah, Lebih tinggi ke langit. langit. Burj Khalifa itu baru sampai awan ya, belum sampai langit ya. Belum. Terus Nah, Khalifa. kemudian yang tolong diperhatikan juga, marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak. Hmm. Nah, kemudian berikutnya ayat 9. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel karena disitulah dikacaukan tuh kalau dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserakkan ke seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu, sengaja saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini soal-soal hal-hal yang bisa membuat orang bertanya-tanya karena nggak cocok dengan ilmu pengetahuan, nggak cocok dengan sejarah, nggak cocok dengan kehidupan manusia yang sebenarnya. Masa umurnya segitu. Kemudian nggak cocok juga dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, kemudian yang sering kali terjadi, orang malah justru memberi perhatian pada hal-hal seperti itu, sehingga yang terjadi kemudian orang, satu, bingung, dua, menyalahkan Alkitab, berikutnya lagi konsekuensinya nggak mau baca lagi. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu kalau memperhatikan ini tadi, jelaskan ya perbedaan corak kejadian bab 1:11 dengan 12:50. Jelas bedanya atau enggak? Bapak Ibu membaca kisah Abraham nggak akan bingung. Itu cerita keluarga kok. Tapi kejadian 1 sampai dengan 11 ini bagian ini berisi tentang asal-usul alam semesta dan kemudian di dalam kisah-kisah ini ya ada unsur, perhatikan unsur pengetahuan kuno, manusia dibuat dari tanah, kemudian ada cakrawala, tadi ya, hujan, itu pengetahuan kuno. Pembagian binatang, makanan, itu pengetahuan kuno. Kemudian ada unsur yang lain lagi, unsur mitologi. Nggak usah khawatir, belum selesai saya bicara. Jadi kalau orang mendengar cuma mitos, cuma dongeng, yang jadi masalah itu cumanya itu. Ketika orang mengatakan hanya dongeng, hanya mitos, bisa dipastikan nggak pernah belajar tentang mitologi, nggak pernah belajar tentang dongeng. Nah, ini baru saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini ya, ini soalnya. Kemudian selain unsur mitologi, lalu ketika membaca tentang ini ya istri Kain, kita juga muncul soal itu. Loh kok ada manusia yang lain? Lalu ada yang menjawab, loh di kejadian bab 1 kan sudah ada penciptaan manusia, jadi penciptaannya 2 kali itu. Jadi ada keturunan Adam dan Hawa, terus ada keturunan manusia yang lain. Nekat itu jawabnya. Kemudian kalau mendengar umur-umur yang terlalu panjang, kita juga akan mengatakan tidak masuk akal. Ini unsur yang bisa dikatakan membedakan kejadian 1:11 dengan kejadian 12 sampai dengan 50. Kejadian 12 sampai 50 praktis itu cerita keluarga. Cerita keluarga bagaimana?
Abraham dan Hawa. Abraham berusaha setia loh ya, itu laki-laki setia. Sampai umur ini menjelang 90 dan 80 ya. Sarah tahu kalau dia sudah nggak bisa melahirkan. Gimana caranya supaya bisa mendapatkan anak? Cara mencarikan istri untuk Abraham. Nah, Hagar. anak Hagar nanti ya itu akan diaku sebagai anak Sarah. Caranya, caranya Hagar nanti kalau melahirkan harus di pangkuan Sarah. Keluarga mengembara, risikonya apa? Istrinya yang cakep ditaksir orang banyak. Sarah yang sudah yang ya umur 65 masuk ke Mesir ditaksir oleh ini Firaun. Nah, iya. Kemudian yang berikutnya soal keluarga. Bapak Ibu membaca kisah Yakub, Esau dan Yakub. Ini masalah keluarga juga. Yang warisannya paling banyak itu anak sulung kan? Anak sulung. Tapi Yakub berusaha merebut hak sebagai anak sulung. Kemudian ada dendam. Kemudian ada keinginan untuk membunuh. Yakub lari. Nah, jadilah keluarga Yakub di rumah omnya. Lihat, dia naksir anak omnya ini yang cakep, yang matanya bersinar. Yang muda. Dia ditipu oleh pamannya sendiri. Tapi kemudian Bapak Ibu kita menemukan Yakub mempersir dua orang anak pamannya, tapi dapat bonus dua budak. Nah, ini Bapak Ibu cerita-cerita keluarga ini. Beda sekali coraknya dengan kejadian bab 1 sampai dengan 11. Nah, kemudian bagaimana memahaminya, bagaimana harus membacanya, ini tunggu dulu. Bapak Ibu, kalau ada yang perlu ditanyakan lebih dulu, silahkan. Kalau mau nambah masalah, juga boleh. Saya sudah tunjukkan banyak masalah. Ya, silahkan Pak Ferry. Silakan Bapak Ibu, tadi diskusinya sudah cukup menarik. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin diperdalam lagi terkait apa yang sudah disampaikan dari bab kejadian bab 1 sampai dengan bab terakhir atau bab 50. Silakan Pak Indrawan Chandra, kami persilakan. Ya, selamat malam Pak Seto. Ya, selamat malam Pak. Saya mau ada dua pertanyaan di saya untuk eh, membahas tentang kejadian ya. Misalnya kan gini, sebetulnya kalau misalnya kisah penciptaan itu, kalau kata hari dalam bahasa aslinya kan yom ya kalau nggak salah. Tapi sebetulnya kata yom itu kan juga bisa berarti bukan hari, tapi berarti sebuah masa. Jadi kan kadang-kadang kalau kita melihat bahwa apakah betul satu hari gitu, tapi bisa jadi itu sebuah masa yang kita nggak tahu juga itu berapa lama gitu kan. Apakah bisa diterima pengertian seperti itu juga itu untuk kata-kata yom itu. Nah, terus kemudian kalau kita baca kejadian, sebetulnya saya dulu pernah mendengar ada sebuah kitab juga namanya Kitab Orang Jujur ya, atau Sefer of Yasser ya. Nah, itu saya sempat baca sedikit dan kisah-kisahnya itu kurang lebih mirip seperti kitab Kejadian. Nah, dan kitab ini juga beberapa kali dikutip di Perjanjian Lama. Cuma kenapa kok gereja tidak eh, memakai kitab ini? Apakah apakah kitab Kejadian itu mengambil bagian dari kitab ini gitu? Ya, sekian. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini jangan sampai Bapak Ibu live sebelum selesai ya. Karena ini pertanyaan Pak Indrawan tadi, ini kalau Bapak Ibu nggak ikuti keterangan sampai akhir, nanti bingung nanti. Nah, sekarang begini, eh Bapak Ibu perhatikan ini di malam Paskah itu ya, bacaannya, maka jadilah petang, jadilah pagi, hari pertama sampai ke 6.
Nah, ada usaha untuk menyesuaikan kitab kejadian ini dengan ya hitungan masa dalam ilmu pengetahuan. Jadi satu hari itu hitungannya sama dengan satu masa. Nah, lalu kalau begitu pertanyaan berikutnya nyambung. Pertanyaan yang muncul, berarti Allah menciptakannya perlu waktu lama dong. Kalau Allah menciptakan perlu waktu yang lama satu masa, agak sulit bagi kita untuk menerima Allah itu maha kuasa. Satu. Kemudian, pada hari ketujuh Allah beristirahat. Kalau Allah beristirahat pada hari ketujuh, berarti istirahatnya satu masa. Nanti ini dikutip dalam kitab Keluaran bab 20 yang mengatakan, kenapa orang beristirahat hari ketujuh? Karena pada hari ketujuh Allah beristirahat. Nggak ketemu di sini. Nah, kemudian begini, kalau gereja Katolik itu mempunyai daftar kitab seperti yang kita miliki sekarang, ini bukan gereja yang mulai menentukan mana daftar kitab. Kitab yang diterima gereja Katolik itu semua adalah kitabnya orang Yahudi, dan orang Yahudi sendiri yang menyusun daftar kitab ini mulanya. Ya, baik kitab-kitab Perjanjian Lama tanpa Deuterokanonika maupun dengan Deuterokanonika itu ya yang menyusun, yang membuat, kemudian yang menentukan ini kitab atau kitab suci atau bukan itu orang Yahudi. Jadi bukan gereja. Nah, kecuali Bapak Ibu bicara tentang kanon daftar kitab Perjanjian Baru, itu gereja yang menentukan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya belum mengklarifikasi semua masalah ini tadi ya, tapi saya hanya menunjukkan masalahnya. Ya, silahkan yang lain lagi. Pak, kalau iseng-iseng mau menjumlah tadi apa umur dari siapa Adam sampai Rameh itu 7.725. Sebetulnya kenapa ya? Atau apa ya yang mau disampaikan atau Nah, lama nanti banget itu, ini. itu belum ketemu, harusnya menghitung siapa punya anak waktu umur berapa, lalu punya anak Oh, lagi umur berapa, lalu kita akan ya. ketemu masa tertentu. Hmm. Jadi kita akan tahu dari zaman Adam sampai zaman Nuh itu jaraknya berapa tahun. Silahkan Ibu hitung lagi ya. Tolong Bu, hitung lagi Bu. Pak Seto, terkait umur ini ya, sebetulnya pada zaman itu ukuran harinya apakah sama dengan sekarang kita ini ya? Jadi apakah pada zaman pengetahuan kuno itu, apakah sama seperti kita sudah punya ukuran bahwa satu hari itu 24 jam? Atau bagaimana sih sebetulnya mereka menentukan waktu gitu? Baik, Bapak, Ibu silahkan mengingat tentang dalam kisah penciptaan tadi ya. Maka jadilah petang, jadilah pagi. Bapak Ibu silahkan mengingat kalau bicara tentang penghitungan waktu ya. Ada tahun berdasarkan matahari dan ada yang berdasarkan bulan. Hari untuk orang kalender Yahudi dulu ya. Kalender Yahudi itu mengikuti kalender Komaria. Komaria. Bapak Ibu tahu Komar, bulan kan? Jadi kalau sekarang lebih senang orang lebih banyak mengatakan lunar kalender gitu kan. Lunar kalender bulan. Nah, orang Yahudi mengikuti itu. Jadi hari itu dihitung berdasarkan atau mulai dari terbitnya bulan sampai dengan terbitnya bulan berikut, itu yang disebut satu hari. Ya. Kemudian kalau kita mengingat tentang kalender berdasarkan matahari dan berdasarkan bulan, jumlah harinya memang beda kan ya. Kalau kalender bulan, matahari itu 365 hari, lalu kalender bulan setahun berapa hari? 300. 360. Beneran sampai 50, bukan 354. Nah, sekarang begini, kalau melihat umurnya kayak gitu, jangan-jangan itu hitungan tahunnya beda.
Sekarang Bapak Ibu tolong membuka dua raja-raja bab 22. Dua raja-raja bab 22. Lihat ayat 1. Dua raja bab 22. Kalau sudah ketemu, Bapak Ibu perhatikan, Raja Yosia dinobatkan menjadi raja waktu umur berapa? 8 tahun. 8 tahun. Jadi kalau misalnya ya 900 tahun itu sebenarnya satu tahunnya itu sama dengan cuma berapa hari gitu. Atau dibagi 9 itu sebenarnya cuma 90. Jadi 900 dibagi 10. Jadi 10 tahun sama dengan 1 tahun sebenarnya. Nah, ketika membaca Raja Yosia dilantik menjadi raja umur 8, lalu kalau mau dipadankan umur berapa Raja Yosia dilantik jadi raja? Nggak ketemu. Nah, baik. Eh, Sebentar. Ini saya cukupkan sekian dulu ya. Ini pertanyaannya supaya nanti Bapak Ibu akan melihat keterangan yang lebih jelas. Nah, sekarang begini. Eh, Tadi Bu Laurencia yang bertanya, ini benar apa enggak sih? Gitu kan ya. Hmm. Nah, pertanyaannya itu yang dimaksud benar itu apa? Nah, Bisa dia. peristiwanya dulu seperti ini sungguh-sungguh. Ini benar, tapi benar secara historis. Begitu kan? Seringkali orang membatasi yang dimaksud dengan benar itu sama dengan benar historis. Dulu terjadi seperti ini, peristiwanya kayak gini. Tetapi tunggu dulu, apakah itu satu-satunya kebenaran? Bukan, tidak. Ketika melihat apa yang ada di dalam kehidupan, tidak semua hal itu akan diukur benar secara historis atau tidak. Kemudian kalau kita belajar ilmu fisika, biologi, gitu ya, Bapak Ibu tadi menemukan secara ilmiah yang disampaikan tadi nggak benar. Dalam ilmu pengetahuan, matahari itu sumber terang. Tapi di hari pertama sampai ketiga sudah ada terang, padahal matahari belum diciptakan. Bapak Ibu belajar biologi macam apapun, kayaknya belum pernah ketemu deh, ular makan tanah. Nah, secara ilmiah, kita tidak bisa menerima itu sebagai kebenaran. Kenapa? Nah, pengetahuan mereka kan pengetahuan kuno. Pengetahuan yang kita miliki kan pengetahuan modern. Kemudian, yang nggak ilmiah lagi, manusia dibuat dari tanah. Padahal ketika dianalisis, unsur yang membentuk manusia itu bagian besarnya adalah air. Harusnya manusia diciptakan dari air, bukan dari tanah. Tapi ini contoh pengetahuan kuno. Ketika manusia mati, dia membusuk jadi tanah. Ketika binatang mati, dia membusuk jadi tanah juga. Oh, kalau begitu, manusia dan binatang diciptakan dari tanah. Bapak Ibu, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu malam ini benar-benar harus diperhatikan, dan saya memandang Bapak Ibu sebagai orang yang bisa dikatakan lebih dewasa dalam pemikiran. Bukan seperti waktu kita masih kecil dulu itu loh. Waktu masih kecil, pokoknya yang diceritakan, yaitu terjadi sungguh-sungguh ada. Dan itu yang disebut benar. Nah, kemudian ada juga Bapak Ibu, hal yang sulit diterima secara ilmiah, sekali lagi berkaitan dengan umur tadi ya.
Berkaitan dengan usia manusia, dari dulu memang orang merindukan umur panjang, awet muda. Bapak Ibu ada nggak yang pernah masuk kolam awet muda itu? Jadi waktu mau masuk ke kolam, jalannya membungkuk karena usia lanjut, masuk kolam, begitu keluar, jadi ABG gitu. Itu kerinduan manusia untuk hidup lama, awet muda itu dari dulu sudah ada. Tetapi secara ilmiah sulit menerima manusia hidup dengan usia yang sekian panjang itu. Berikutnya ada juga yang ini begini, secara ilmiah itu kan nggak bisa diterima. Kemudian apakah kebenaran historis, kebenaran ilmiah itu sudah mencakup seluruh kebenaran? Tidak. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu melihat di dalam kehidupan. Bapak Ibu memperhatikan kebenaran moral yang seringkali nggak ada ilmiahnya, seringkali nggak ada urusan historisnya. Coba Bapak Ibu tolong ini ya, jelaskan kebenaran mengenai tanggung jawab, kebenaran mengenai cinta, lalu kebenaran mengenai kemandirian, kebenaran tentang menghormati orang lain. Itu nggak ada ilmiah, nggak ada historisnya. Tetapi Bapak Ibu, kita justru hidup dalam kebenaran yang seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan mengingat tentang kebenaran yang lain itu. Kemudian sekarang begini, Bapak Ibu juga tolong mengingat berkaitan dengan kebenaran iman. Kebenaran iman. Kebenaran iman itu apa? Kebenaran mengenai Allah dan kehendaknya. Sekarang begini, Bapak Ibu percayakan kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Tunggu, siapa yang pernah melakukan survei ke neraka? Jadi sebelum ini waktu pelajaran katekumen, ada nggak di antara Bapak Ibu yang diajak pergi ke neraka dulu, dan kemudian habis itu diajak ke surga? Jangan lupa ke penyucian juga. Sudah selfie-selfie di neraka, di surga, di penyucian, terus disuruh pulang, habis itu kamu mau baptis apa enggak? Ada yang pernah ngalami kayak itu? Enggak ada. Tentang surga, neraka, penyucian, itu bukan kebenaran ilmiah. Bukan kebenaran yang bisa diperoleh melalui pengalaman, melalui penglihatan. Maksudnya melihat dengan indera penglihatan. Itu kebenaran iman. Kemudian Bapak Ibu berkaitan dengan Allah. Siapa Allah? Apa yang dikehendaki? Itu kita hidup dalam kebenaran ini walaupun tentang Allah, ya Allah di surga yang menciptakan, yang membuat manusia menjadi ada, yang mengasihi manusia. Bapak Ibu silahkan lihat. Bapak Ibu punya koleksi foto kan, boleh juga periksa di handphone. Pernah nggak sengaja memfoto Allah Bapa gitu? Enggak. Tentang Allah kita tidak menemukan soal ilmiah ataupun historis. Kebenaran yang kita terima kita menyebutnya kebenaran iman. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membaca Alkitab, terutama Kejadian bab 1 sampai 11 tadi ya, kita berhadapan dengan persoalan mengenai kebenaran, yang kebenaran itu nyampur-nyampur di kepala kita. Dan dengan mengajak Bapak Ibu melihat kebenaran historis, kebenaran iman, kebenaran ilmiah, kebenaran moral, kebenaran teologis, atau kebenaran iman, saya mengajak Bapak Ibu untuk memilah-milah kebenaran itu. Ada hal-hal yang secara ilmiah nggak benar, tetapi secara moral benar.
Ada hal-hal yang secara historis tidak benar, tetapi secara moral benar. Bapak Ibu silahkan menyebut cerita-cerita rakyat. Silahkan cari, ingat cerita rakyat. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan cerita-cerita rakyat, ini kita tidak menemukan kebenaran historis, juga kebenaran ilmiah. Bapak Ibu kapan pernah ke Taman Mini? Hmm. Belum pernah ke Taman Mini. Yang pernah ke Taman Mini sudah nonton ini teater IMAX? Teaternya namanya apa? Keong Mas. Nah, kemudian di belakang itu ada apa nyebutnya ya, patung-patung yang menceritakan kisah Keong Mas. Tidak satu pun patung di situ disebut Keong Mas itu tempat tanggal lahirnya, kota, kemudian tanggal, bulan, tahun. Peristiwanya terjadi tahun berapa? Enggak ada. Boleh cari cerita rakyat malam manapun. Bapak Ibu akan menemukan secara ilmiah, secara historis, sulit kita menerimanya sebagai kebenaran. Tetapi secara moral bisa diterima. Maksudnya, nah, contohnya yang lebih umum, dah, yang lebih gampang, dan paling sering saya gunakan untuk contoh. Karena ternyata cerita rakyat mengenai Sangkuriang, mengenai Malin Kundang, itu yang paling terkenal dari semua cerita rakyat yang ada di Nusantara. Ya, secara ilmiah, secara historis, benar enggak? Sangkuriang itu nendang perahu, perahunya terbalik, perahunya jatuh, terbalik, jadi gunung. Ilmiah, enggak bisa. Historis, tahun berapa? Enggak ada. Tetapi, lihat Bapak Ibu, seorang ibu tidak akan jatuh cinta kepada anaknya dan ingin menjadi suaminya setampan apapun dia. Benar apa enggak? Benar. Kebenaran itu Bapak Ibu yang disampaikan dalam kisah Sangkuriang. Cinta itu membuat manusia sanggup melakukan hal yang mustahil. Bapak Ibu semua mengalami itu. Dalam kisah Sangkuriang itu disampaikan. Kebenaran moral itu yang disampaikan. Karena cintanya, lihat Sangkuriang bisa membuat bendungan dalam waktu semalam. Nah, cinta yang sama Bapak Ibu temukan di Prambanan. Minta dibuatkan candi waktunya 1 malam. Lihat, karena dibohongi, lalu Bantung Bontowoso marah, candi terakhir dia tendang, jatuh ke selatan, jadilah Candi Bubra. Nah, cinta membuat orang melakukan hal yang tampak mustahil. Ini benar kan? Tapi ini bukan kebenaran historis, bukan kebenaran ilmiah, melainkan kebenaran moral. Nah, bagaimana berkaitan dengan kebenaran iman? Nah, contoh kebenaran iman yang nggak bergantung kepada soal waktu, tempat. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, silahkan mengingat ini tentang iblis. Bapak Ibu pernah mendengarkan ya, kalau iblis itu adalah malaikat yang memberontak lalu diusir dari surga. Pernah dengar? Orang Katolik biasanya dengar itu. Itu tahun berapa, Bu, perangnya Mikael lawan iblis itu? Nggak tahu, dan memang nggak ada. Kalau ada yang tahu, itu malah keterlaluan. Bapak Ibu pergi ke surga pun mau mencari catatan perang Mikael, pasukan Mikael lawan pasukan iblis, nggak akan ketemu. Tapi dalam kebenaran iman, kita menemukan Allah yang menghendaki manusia hidup benar. Yang tidak benar, tidak akan mendapat tempat di surga. Nah, kebenaran ini Bapak Ibu kita perlu perhatikan. Nah, kemudian kalau kita membaca kitab Kejadian, terutama bab 1 sampai 11 tadi, Bapak Ibu, catatan pertamanya, jangan fokus kepada hal-hal yang memang secara ilmiah tidak bisa diterima, dan kemudian tidak perlu memaksa
supaya tampak benar secara ilmiah dan historis. Nggak perlu. Jadi nggak usah seperti yang saya sebut tadi loh. Di Kejadian bab 6, bab 1 ayat 26 27 itu Allah sudah mencipta. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu dijadikanlah laki-laki dan perempuan. Di Kejadian bab 2 Tuhan menciptakan manusia lagi. Oh, berarti penciptaan manusia dua kali. Kain itu termasuk penciptaan yang kedua. Generasi lahir dari penciptaan kedua. Istri Kain itu dari penciptaan yang pertama. Bapak Ibu, kalau mengejar yang seperti itu, nanti kita tidak akan mendapatkan apa-apa, tapi kita akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit lagi untuk dijawab. Kemudian, nanti lebih lanjut, bisa jadi kita akan jatuh kepada fundamentalisme. Semua yang tertulis di situ benar dari segi apapun, dari sisi manapun. Kalau ada yang kita tidak mengerti, itu bukan karena penulis kitab suci, bukan karena Tuhan salah, bukan, tapi karena kita memang tidak mengerti, dan aslinya dulu ya seperti yang tertulis. Bapak Ibu, ini fundamentalis. Nah, usaha merujukkan yang seperti itu, Bapak Ibu, itu kita akan menghadapi macam-macam kesulitan. Dan yang berikutnya, kitab suci memang tidak ditulis sebagai buku pelajaran, tidak ditulis sebagai buku sejarah. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau orang memandang Alkitab itu sebagai buku ilmu pengetahuan atau buku sejarah, kita dulu belajarnya akan hemat. Nggak perlu beli buku paket. Cukup pegang Alkitab. Gitu ya. Tapi nyatanya kan nggak begitu. Atau sebaliknya, Bapak Ibu, ketika misa, bacaan pertama diambil dari buku fisika kelas berapa, halaman berapa. Nggak bisa juga buku fisika dijadikan atau dibaca, dimengerti sebagai firman Tuhan, sebagai sesuatu yang menyimpan kebenaran iman. Jadi bagaimana memperlakukan kitab suci? Perlakukan bukan sebagai buku ilmiah, bukan sebagai buku sejarah, tapi sebagai buku iman. Kejadian bab 1-11 minim sekali, mungkin juga malah nggak ada unsur historis atau ilmiah modern. Tapi kejadian bab 12, nenek moyang, itu ada unsur historisnya. Walaupun mengandung unsur historis, tetap saja yang kita mau cari berkaitan dengan kisah Abraham bukan lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, berangkat dari Ur Kasdim tahun berapa, sampai di Haran tahun berapa, berangkat dari Haran ke Kanaan, sampai Kanaan tahun berapa, sampai di Mesir tahun berapa. Kita tidak mencari itu. Yang kita mau cari itu adalah kebenaran iman. Kebenaran mengenai Allah dan apa yang dikehendakinya. Lalu kalau menemukan ada unsur-unsur yang gak ilmiah bagaimana? Bapak Ibu, pahami yang tertulis. Bukan saya membaca sambil memikirkan yang ilmiah dan mengoreksi apa yang sudah ditulis. Kita menemukan misalnya tadi ya, unsur pengetahuan kuno. Ya, terima itu sebagai pengetahuan kuno. Pahami bagaimana orang dulu mengerti alam semesta, pahami bagaimana orang zaman dahulu mengerti tentang alam, tetapi itu belum selesai. Lalu, apa yang harus dilakukan? Sekali lagi, setelah itu tetap pahami apa yang tertulis, dan berikutnya, pahami kebenaran mengenai Allah dan apa yang dikehendaki. Nah, nanti ketika kita membaca bagian-bagian ini, Bapak Ibu,
Saya tidak akan mendiskusikan atau meributkan atau mempersoalkan hal-hal yang saya sebut tadi secara ilmiah tidak benar. Tapi kita akan menikmati ceritanya. Menikmati ceritanya, paham yang tertulis, dan sesudah itu kita akan melihat apa yang sesungguhnya mau disampaikan mengenai Allah dan kehendaknya. Ya, baik Bapak Ibu, contohnya nanti lebih detail ya kita akan lakukan sepanjang ini pembicaraan kita. Tapi sebelum sampai ke sana, kalau ada yang perlu klarifikasi, ada yang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan. Pak Silahkan Seto, Pak. tadi sebentar saya lihat namanya, Pak Ali Setia Negara itu sudah raise hand Pak Seto untuk bertanya. Silakan Pak Ali. Oh iya, makasih, makasih Pak Ferry. Iya Pak. Pak Seto mau tanya aja, saya bingung di Kejadian 1 ayat 26 dengan Kejadian 2 di ayat 7. Itu sama-sama menciptakan manusia, Tuhan itu. Ini kelanjutan dari yang bab 1 atau memang eh, pengarangnya berbeda gitu, Pak Seto? Ya, nah itu sekarang ini saya sebut satu hal lagi ya untuk Iya. menanggapi apa yang disampaikan Pak Ali. Gini, Bapak Ibu, kalau kita membaca buku, itu kronologi urutan kejadian menjadi sangat penting kan? Sangat penting. Bapak Ibu coba ya, nanti baca novel, ambil novel, tolong baca dari belakang. Dari bab terakhir sampai bab pertama. Udah berantakan itu bacanya dan tidak akan bisa menikmatinya. Kemudian alur cerita dalam kronologi itu juga harus jelas. Kalau kronologinya nggak jelas, jalan ceritanya nggak logis, maka kita sulit menerimanya. Nah, sekarang ambil contoh tadi ya, siapa istri Kain. Itu kan nggak logis, tahu-tahu sudah ada Kain punya istri. Nah, sekarang begini, membacanya, jadi kita membacanya nanti ya, bab 1 kita selesaikan dan kita pelajari. Habis itu bab 2 sampai bab 4 pelajari. Berikutnya bab 6 sampai 9. Jadi kita menemukan ada kisah-kisah yang kalau kita bicara kronologi, sepertinya kronologis, tapi kalau diamati sungguh-sungguh, loh ini kok nggak bisa disebut sebagai kronologis dalam pengertian modern. Nah, kejadian bab 1, Bapak Ibu silahkan mengamati, memperhatikan ya, itu kita seperti diajak melihat keseluruhan penciptaan. Jadi kita diajak melihat dari jauh, lalu melihat bagaimana Allah mencipta alam semesta, gitu ya. Begitu kita masuk bab 2, kita seperti diajak untuk fokus, zoom pada kisah penciptaan manusia. Nah, begitu membaca, memahami kisahnya. Lalu nanti kita akan temukan begini loh. Urutan logisnya itu ternyata bukan urutan kronologis. Tetapi ada urutan yang lain. Nah, sekarang nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat urutannya itu beda dengan urutan kronologis seperti yang kita pikirkan. Nah, sekarang begini, saya ambil contoh yang lebih jelas lagi ya. Eh, Bapak Ibu silahkan mengingat ya, dari Bapak Ibu kecil, Bapak Ibu itu berdosa. Pertama-tama Bapak Ibu berdosa ngelawan siapa? Pertama-tama Bapak Ibu berdosanya itu kepada siapa? Orang tua. Diri sendiri. Sudah bisa Orang tua. berdosa kepada diri sendiri di awal umur sejak sadar dosa? Orang tua. Orang tua. Orang tua. Setelah berdosa kepada orang tua, Bapak Ibu berdosa kepada siapa? Guru. Saudara-saudara. Akan ketemu dosa kepada saudara. Kalau mau lihat ya, yang anak tunggal nggak bisa jawab. Yang anak tunggal nggak bisa jawab.
Hmm. Aha, mulai berantem dengan adik kakak itu waktu umur berapa? Iya, benar. Mulai Dari bisa muncul kecil, rasa iri kepada saudara itu waktu umur berapa? kecil. Si kecil. 5 Nah, Bapak Ibu kan tahun. kemudian lihat dosa ketika kita keluar dari rumah, ternyata lihat di mana-mana orang berdosa. Allah menciptakan manusia, menciptakan seluruh alam semesta, menunjukkan bahwa dirinya adalah penguasa, dialah pencipta, ya, pencipta dari semua yang ada, dan kemudian kejadian bab 2 ditunjukkan. Allah itu secara khusus menciptakan dan mengasihi manusia. Begitu kan? Khusus, secara khusus menciptakan manusia untuk dikasihi. Jadi Tuhan membentuk manusia, menempatkannya di Eden. Tapi kemudian lihat yang terjadi. Dosa. Mula-mula dosa melawan Allah. Bab 3. Dosa melawan saudara. Bab 4. Ternyata dosa ada di mana-mana. Kejadian bab 6 dan seterusnya. Begitu Pak. Jadi jawaban saya agak melebar. Tetapi ya, kalau Makasih, bicara Pak. tentang kejadian bab 1, bab 2 itu perannya begitu. Kejadian bab 1 bicara tentang keseluruhan. Kalau kamera itu zoom out atau zoom in? Zoom out. Zoom out. Ya. Kejadian bab 2 seperti zoom in gitu. Melihat secara khusus bagaimana Allah mencipta manusia. Begitu, Pak. Baik, makasih, Pak. Ya, Baik, Pak Seto tadi Pak Aris Parjimanto juga sudah raise hand. silakan, Pak. Silakan Pak Ya, Aris. selamat malam Pak Seto. Terima kasih Pak Malam. Ferry. Pak Seto, ini ada dua nama dari dua bab. Nama Henoh dan Lameh yang ada di bab 4 dan juga ada di bab 5 ini. Apakah pribadi yang sama atau bagaimana Pak ya? Kalau lihat urut-urutannya ada ini Pak ya. Kita periksa saja, Pak. Diperiksa Ya, teksnya. di Ada bab Henoh berapa? muncul yang pertama di bab 4 ayat 17. Bab 4 ayat 17. 17. Ya, Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan Henokh. ya. Kemudian Kain Kemudian di bab bersetubuh yang 5, namanya Henokh. Jadi ini ya, namanya Henokh bin Kain. Itu ya. ya. So, kemudian di bab 5 ayat 18, Pak. Bab 5 ayat 18. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia mempunyai anak Henokh. Ini Henokh bin Yared. Ya. Namanya sama, tapi dari masa yang jauh berbeda. Hmm. Nah, begitu. Nah, sekarang begini juga tentang nama. Bapak Ibu jangan kaget ketika menemukan ini di Perjanjian Lama khususnya ya. Perjanjian Baru juga ada sih. Eh, Orang yang berbeda dan ini namanya sama. Nama orang di Israel itu ya, ini namanya terbatas. Seperti kalau Bapak Ibu melihat nama berdasarkan ini ya suku. Kalau namanya Parjimanto, itu jelas orang mana kan ya. Lalu kemudian yang panggilannya, yang namanya sama itu ada berapa orang? Kita ngomongnya nama tradisional ya. Di Israel, Perjanjian Lama banyak. Amos itu nabi kita kenal. Tapi ayah dari Nabi Yesaya namanya juga Amos. Ada Nabi Hosea, tapi raja terakhir Israel itu namanya juga Hosea. Di Injil Bapak Ibu akan lebih bingung. Mana yang harus aku bebaskan? Yesus Kristus atau Yesus Barabas? Itu di Injil Matius. Nah, tentang nama begitu, Pak. Jadi ada nama yang nama sama, orangnya berbeda. Ya, terima kasih Pak Seto. Iya, mari. Hmm. Masih ada yang raise hand ini Pak Seto. Ya, silahkan. Pak Edi Subagio silakan Pak. Jika Terima kasih. menyampaikan. Selamat malam, Mbak Seto. Ya, selamat malam. Saya lihat di bab 37 itu mengenai Yusuf. Nah, kejadiannya tentunya Yusuf kan di Mesir kan.
apakah kejadian Yusuf ini kebenarannya histori bisa nggak atau kebenaran iman? Terima kasih Pak Seto. Eh, Gimana menjawabnya? Bapak, Ibu pernah ke Mesir? Belum. Pernah, Pernah. Ketemu nggak sama Yusuf di sana? sudah nggak ada. Kalau sudah nggak ada, berarti pernah ada. Nah, kemudian begini, em, tentang tokohnya itu memang sulit untuk ditemukan. Tetapi bahwa orang Ibrani pernah tinggal di Mesir, itu ada bukti, ada inskripsi. Nah, kalau bukti yang ada di dalam teks kitab suci ya, eh, tolong Bapak Ibu mengingat tentang ini pekerjaan orang Ibrani di Mesir. Bikin apa? Batu bata. Batu bata. Batu bata. Orang Yahudi yang tinggal di Palestina pernah bikin batu bata. Mereka nggak kenal batu bata. Kemudian yang berikutnya, nama Fir'aun. Nah, itu terlalu sederhana. Tapi nama Musa, Moses. Bapak Ibu tolong ingat-ingat di sejarah Mesir. Yang namanya ada Moses-Mosesnya, ada Moshe-Moshenya. Tut Moses, Moses, gitu kan? Kemudian itu bukti yang ada di dalam teks Alkitab ya, dari nama, dari kebiasaan. Kemudian di luar teks Alkitab itu sejarah berbicara tentang satu kelompok apiru, nggak biasa kita dengar. Lalu kalau kalau dalam dalam studi sejarah, apiru itu dekat dengan kata Ivrit, perhatikan konsonannya ya. Dan inilah awal dari kata Ibrani. Ibrim, Ibrani itu kan bahasa Indonesia sebenarnya. Sudah di Indonesia kan. Apiru dengan Ivrit. Berikutnya lagi. Pernah ada suatu masa Bapak Ibu, Mesir itu dikuasai oleh bangsa asing, yaitu bernama bangsa Hiksos. Bangsa Hiksos. Bangsa itu datang berkuasa kemudian pergi. Loh, ini kok mirip dengan kisah Yusuf. Begitu mencari apa ya bukti berkaitan dengan ini sejarah. Kalau Bapak Ibu membaca sejarah Mesir, memang Bapak Ibu tidak akan temukan tokoh yang bernama Yusuf ini. Ya, Termasuk tempat yang dihuni oleh Yakub segala itu ada nggak itu ya, Pak Seto? ya kalau satu sudah kejawab begini, lalu selanjutnya akan sama, Pak. Kalau kejadiannya itu tahun 1250, 1300 sebelum Masehi, gitu ya. Kemudian sekarang kita mencari sisa-sisanya, kira-kira akan ketemu nggak kalau itu adalah rumah hunian? Atau Bapak Ibu boleh periksa dah dalam sejarah Mesir yang tertinggal selain piramida apalagi? Yang rumah hunian orang Mesir nggak ketemu. Kita nggak menemukan yang seperti itu. Tentang tempat ini namanya Goshen, ya di sini ada sinagoga dulu tempat Musa dihanyutkan, ada yang seperti itu. Tetapi kalau bicara lebih detailnya kita tidak akan menemukan. Ya, itu Pak. Terima kasih Pak Seto. Ya, mari. Pak Helmi sudah present, silakan Pak Helmi. Ya, terima kasih Pak Ferry. Pak Seto, singkatnya, saya beberapa hari yang lalu membaca perikop tentang Farisi dengan Yesus, yang mana Farisi menceritakan tentang Abraham. Lalu Yesus mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham. Itu biar Pak Seto bisa menjabarkan, mohon bantu maksud
Yesus bahwa dia diciptakan sebelum Abraham. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Mhm, Itu kan Iya. bukan dari Injil Yohanes. Mhm. Ya biar Yohanes yang jelasin, Pak. Silahkan ke Yohanes bab 1. Iya, Yohanes bab 1. Yohanes Itu bab udah semua 1. hafal. Yohanes bab 1. Oh, Pada ya. mulanya adalah firman. Firman Firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. adalah Allah. Terus kalimat Oh, berikutnya apa? Segala iya. sesuatu Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan diberikan tanpa oleh dia Dia. tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kemudian ayat 14. 14, firman itu telah Firman menjadikan itu manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang Nah, diberikan itu. kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, Udah. penuh kasih karunia dan kebenaran. Oh ya, Jelas kan? ya, Tuh. ya, ya. Ditanya langsung sama Yohanes, Pak. Biar di... Ya, jelas. Ya. Terima kasih Pak Seto. Pak, saya mau tanya, Pak. Enggak boleh sama Pak Ferry. Oh iya, masih ada waktu Pak Seto, 5 Ya, menit sebelum 9. Dan cuma Oke. pendek kok, Pak. Kebenaran. Itu tadi kebenaran moral, historis, iman, sama apa? ilmiah. Hmm. Ilmiah itu yang menyangkut ilmu pengetahuan, Bu. Biologi, fisika, kimia, gitu. Udah ya, empat Kalau doang. historis, iya, yang jelas gampang kita ingat yaitu 4. Ya. Historis Terus itu itu Dewa Bayu tadi adalah sama apa yang sesungguhnya terjadi di masa lampau, itu historis. ya. Dewa Bayu itu dengan mengenikain Dewi Anjani. Andani, wis pinter. Anjani, terus Makasih putranya namanya. putranya Ano, Hanuman. Ya, makasih. Ya, Makasih Pak. Makasih Pak Sato. ya, cukup, masih ada lagi. Untuk pertemuan berikut, Bapak Ibu tolong baca Kejadian bab 1, tolong ditulis ya. Kejadian bab 1, Mazmur 104, Amsal 8, 22, 32. 22 sampai 32, Pak. Iya. Ya, Amsal bab 8 gitu sudah. Masuk tanggung bacanya nanti ya. Jadi Kejadian 1, Mazmur 104, Amsal 8. Kurang apa enggak? Cukup. Kebanyakan. Belum 5 baris. Kebanyakan boleh ini telat nyatat nanti. Betul. Baik, kita cukupkan untuk malam hari ini ya. Kita sekarang mari berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah menyampaikan firman-Mu kepada kami dalam Alkitab yang diwariskan kepada kami. Bapa, kami sadar bahwa Alkitab ini ditulis di zaman yang lampau, di tempat yang jauh dari kami. Tetapi kami percaya bahwa firman-Mu berlaku untuk kami semua. Bapa, karena itu kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami pikiran yang jernih dan hati yang terbuka, agar kami dapat memahami apa yang Kau kehendaki melalui firman yang Kau sampaikan di dalam Alkitab. Berikanlah kepada kami Bapa kesungguhan, keingintahuan untuk belajar, agar firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami menjadi terang dan jelas bagi kami, sehingga dapat menjadi pelita di dalam perjalanan hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini malam ini nanti Terima kasih saya Pak Seto, Pak Ferry kirimi cerita semuanya. Yusuf Terima nanti. kasih Pak Seto, Pak Ya, Ferry. Terima kasih Terima Pak kasih Seto, Pak Pak Seto, Ferry. Pak Ferry. Terima kasih. Terima kasih Pak Pak Seto, Seto. Pak Ferry. Terima kasih Terima Pak kasih Seto. Pak Ferry. Selamat Terima malam. kasih Pak Selamat Om Popo istirahat. Andi. juga, Sehat makasih selalu. Pak Popo. Sampai Terima ketemu kasih di Bu depan Ani. Ibu. Terima Terima kasih Pak kasih ya Andi, Romo Andi. Pak Ferry. Pak Itu Us Andi. ada Nabi Roy lo, diem aja Nabi Roy. Halo itu. Selamat malam, selamat Selamat malam Bapak Ibu. beristirahat. Selesai.